Unmerited Favor by Joseph Prince. Dalam bahasa Indonesianya diartikan kemurahan yang tidak layak diterima. Pendahuluan. Buku ini adalah tentang Yesus, tentang kasih-Nya yang besar kepada Anda dan keinginannya agar Anda mengalami keberhasilan dalam hidup Anda. Namun, sebelum kita melanjutkan, izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Apakah Anda percaya bahwa Yesus tertarik dengan keberhasilan Anda? Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ini. Sahabat, saya begitu gembira bahwa kita mempunyai kesempatan untuk berbicara tentang hal ini sekarang, karena saya ingin Anda mengetahui bahwa Yesus senang memberkati Anda. Ia berkenan melihat Anda diberkati dalam setiap bidang hidup Anda. Nah, jangan membatasi berkat-Nya di dalam hidup Anda. Berkat Tuhan, seperti beberapa orang mungkin yakini secara keliru, hanya dilihat dalam benda-benda materi. Yesus berminat secara tidak terbatas pada kesejahteraan total Anda. Ia tertarik akan keluarga, karir, kepuasan hidup, pernikahan, pelayanan Anda, dan daftar tersebut dapat terus berlanjut. Dalam hal keinginan, harapan, dan impian Anda, tidak ada rincian yang terlalu kecil, sepele, atau tidak penting bagi Yesus. Percayalah kepada saya, jika sesuatu itu penting bagi Anda, itu pasti penting bagi Dia. Bahkan, jika Anda datang kepadanya dalam doa untuk menyingkirkan jerawat kecil itu dari hidung Anda, Ia tidak akan memandang kepada Anda dan menjawab sambil mengejek, "Hai sobat, tidak tahukah kamu aku harus mengelola seluruh alam semesta ini? Datanglah kepadaku kalau kamu mempunyai permintaan doa yang lebih besar." Sama sekali tidak, 1000 kali tidak. Yesus tidak akan pernah mengolok-olok atau mencemooh kekhawatiran Anda sebagai hal yang remeh. Ia tidak pernah meremehkan atau menyepelekan. Ia tidak seperti beberapa orang yang Anda sebut sebagai sahabat, yang mungkin senang meledek kekurangan Anda. Jika ada sesuatu yang mengganggu Anda, maka itu akan mengganggu Dia. Yesus adalah pribadi yang benar-benar nyata bagi Anda. Anda dapat bergaul dengan Dia dan tetap menjadi diri Anda, tanpa berpura-pura dan tanpa bermain peran. Yesus selalu mengasihi Anda dan Anda dapat berbincang dengannya tentang apapun. Ia senang bercakap-cakap dengan Anda mengenai impian, cita-cita, dan harapan Anda. Ia mau menyembuhkan Anda dari hal-hal pada masa lalu Anda yang mungkin masih Anda gumuli. Ia tertarik akan tantangan yang Anda hadapi sekarang. Ia mau menangis bersama Anda ketika Anda sedih dan bersuka cita bersama Anda ketika semua kemenangan Anda. Yesus adalah kasih dan kelembutan yang diwujudkan. Berhati-hatilah untuk tidak keliru kelembutannya dengan bersifat seperti perempuan dan kelemahannya yang Anda lihat digambarkan dalam beberapa lukisan tradisional tentang Dia. Ia adalah kelembutan sekaligus kekuatan yang dibungkus menjadi satu. Ia lemah lembut sekaligus keagungan, kejantanan sekaligus keilahian, beludru sekaligus baja. Anda lihat kadang-kadang ketika kita berusaha menjadi tegas dan kuat, kita menggilas perasaan orang dan akhirnya menyakiti mereka dengan kata-kata kita. Ketika kita berusaha lembut, kita berlebihan dengan sikap manis dan menjadikan diri kita keset kaki yang dimanfaatkan oleh orang lain. Mari kita berpaling dari diri kita dan memandang kepada Yesus. Ia dapat dengan tegas memaksa sekumpulan orang Farisi untuk mundur seketika, menantang mereka dengan mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Segera sesudah itu, Yesus yang sama ini dapat menatap langsung ke mata wanita yang tertangkap basah sedang berzinah ini, dan dengan rasa iba yang bergema jauh di dalam suaranya, bertanya kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus,
Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Inilah Tuhan kita. Ia mewujudkan seluruh kualitas heroik yang manusia rindukan. Namun, bukannya mencari Yesus, banyak orang di dunia menerima tiruan heroisme murahan ala Hollywood berdasarkan cita-cita buatan tentang kejantanan. Pada suatu saat, Yesus yang letih dapat tidur pulas dalam badai yang menyapu perahu nelayan, tidak sadar akan perairan Galilea yang berombak menghantam kapal yang malang tersebut. Namun, segera sesudahnya, Anda melihat dia menatap tanpa berkedip kepada gelombang besar. Lengan tukang kayunya yang kuat diangkat ke langit. Dengan satu pernyataannya akan otoritas mutlak atas langit dan bumi, gelombang diteduhkan, ditundukkan, dan ditenangkan seketika menjadi teduh sekali. Yesus adalah 100% manusia dan pada saat yang sama 100% Tuhan. Sebagai manusia, ia mengerti dan mengetahui semua yang telah Anda alami, sedang alami dan akan Anda alami dalam kehidupan ini. Ia tahu, misalnya, apa artinya menjadi lelah setelah hari yang panjang. Namun, sebagai Tuhan yang penuh kasih, semua kekuasaan, otoritas, dan sumber dayanya ada di pihak Anda. Apakah Anda mengetahui bahwa Anda penting bagi Yesus? Mengetahui dengan jaminan penuh di dalam hati Anda bahwa Yesus mengenal Anda dengan sempurna, namun tetap menerima dan mencintai Anda dengan sempurna. Ketika Anda mulai memahami, Anda akan menyadari bahwa itu benar-benar kemurahan yang tidak layak Anda terima. Kemurahan dari Yesus yang Anda tahu tidak akan pantas mendapatkannya, tidak layak dan tidak dapat mengupayakannya sendiri, yang akan menyempurnakan setiap ketidaksempurnaan dan kelemahan dalam hidup Anda. Jika Anda menghadapi tantangan seperti kekurangan dalam bidang apapun, kecanduan, ketakutan, penyakit, atau hubungan yang rusak, kemurahan Yesus yang tidak layak Anda terima ini akan melindungi, melepaskan, menyejahterakan, memulihkan Anda. Kemurahannya akan mengubah Anda menjadi utuh, dan kebaikan Tuhan bukan usaha dan upaya Anda sendiri yang akan menuntun Anda untuk hidup berkemenangan demi kemuliaan-Nya. Beberapa tahun yang lalu saya menyampaikan kepada jemaat saya bahwa pada dasarnya ada dua cara Anda dapat menjalani hidup Anda. Yang pertama adalah bergantung sepenuhnya kepada upaya Anda sendiri. Dan yang satu lagi adalah bergantung sepenuhnya pada kemurahan yang tidak layak Anda terima dan berkat Tuhan. Bagi saya dan keluarga saya pilihannya sangat jelas. Saya bersandar kuat pada kemurahannya dalam setiap bidang kehidupan saya. Pernikahan, keluarga, gereja, dan hal lain yang mungkin saya terlibat di dalamnya. Sekarang, Anda mempunyai pilihan untuk menjalani hidup Anda berdasarkan sepenuhnya pada usaha Anda sendiri atau berdasarkan sepenuhnya kepada kemurahan Yesus yang tidak layak Anda terima. Hanya ada dua cara, entah Anda bergantung pada kemurahan yang layak Anda terima melalui upaya Anda sendiri, atau diberkati oleh kasih karunia, yaitu kemurahan yang tidak layak Anda terima, melalui salib dan ketaatan Yesus Kristus. Yang pertama adalah cara dunia dan yang kedua adalah cara Tuhan. Cara dunia untuk berhasil adalah berdasarkan meritokrasi atau sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Cara Tuhan untuk berhasil dalam perjanjian baru bertentangan langsung dengan itu dan didasarkan pada kemurahan-Nya. Anda tidak dapat mengupayakannya, Anda tidak mungkin layak mendapatkannya, Anda tentu tidak pantas mendapatkannya. Keberhasilan datang melalui kasih karunia Tuhan dan melalui kuasa yang dicapai di Kalvari.
Ini bertentangan dengan setiap bagian dari sistem dunia yang Anda pernah pelajari atau andalkan. Jalan-jalan Tuhan lebih tinggi dan selalu membawa keberhasilan yang baik dan kekal. Sahabat, tidak ada jalan tengah. Anda tidak dapat mencampur usaha Anda sendiri dengan kasih karunia Tuhan. Pilihlah kemurahannya dan semua kemuliaan tertuju kepada Yesus. Setiap keberhasilan, kesempatan, berkat, atau terobosan baik dalam kesehatan, keluarga, atau karir Anda, keberhasilan dalam setiap aspek kehidupan Anda datang melalui kemurahan Tuhan yang tidak layak Anda terima, tidak pernah oleh Anda. Pendeta Prince, bukankah seharusnya ada bagian untuk manusia kerjakan dan bagian lain untuk Tuhan kerjakan? Bukankah manusia seharusnya melakukan yang terbaik dan membiarkan Tuhan melakukan selebihnya? Saya sangat senang Anda mengajukan pertanyaan ini. Anda lihat, ketika orang mengatakan bahwa manusia memiliki bagian untuk dimainkan, maka yang mereka lakukan akhirnya adalah datang dengan daftar persyaratan yang manusia perlu penuhi agar memenuhi persyaratan yang untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Mereka mengatakan hal-hal seperti ini. Agar Tuhan menjawab doa-doa Anda harus melakukan ini dan itu, dan tidak melakukan ini dan tidak melakukan itu. Sementara itu, daftar apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan agar orang memenuhi syarat bagi berkat Tuhan terus berkembang. Sekarang, mari kita berhenti di sini. Bukankah daftar persyaratan yang harus dipenuhi agar Tuhan memberkati Anda ini terdengar sangat akrab bagi Anda? Saya percaya bahwa banyak dari mereka yang bersikeras tentang persyaratan ini adalah orang yang berniat baik dan tulus. Namun, yang mereka lakukan adalah mengarahkan orang lain kembali ke perjanjian lama hukum Taurat, entah secara sadar atau tidak sadar. Begitulah hukum Musa bekerja. Di bawah perjanjian lama, berkat Tuhan bergantung pada pemenuhan manusia akan daftar persyaratan. Namun, kita tidak lagi berada di bawah perjanjian lama hukum Taurat. Ini bukan kekristenan. Hari ini kita berada di bawah perjanjian baru yang didasarkan sepenuhnya pada penghapusan dosa-dosa kita oleh darah Yesus. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Tuhan sebagai persembahan yang tidak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Bergantung pada usaha Anda sendiri untuk layak mendapatkan kemurahan dari Tuhan dianggap perbuatan yang mati. Tuhan rindu kita bergantung sepenuhnya pada kemurahan Yesus yang tidak layak kita terima. Hanya untuk memperjelas, bukan Joseph Prince yang mencari-cari kesalahan pada perjanjian lama. Tuhan sendiri berkata, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu, atau perjanjian hukum Taurat, tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, atau perjanjian kasih karunia. Kehidupan Kristen saat ini tidak didasarkan pada apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan. Kenyataannya adalah bahwa kehidupan Kristen bukanlah sebuah agama sama sekali. Ini adalah tentang memiliki hubungan yang didasarkan sepenuhnya pada menerima apa yang Tuhan sendiri telah kerjakan di kayu salib. Ketika Anda menerima sepenuhnya apa yang Yesus perbuat bagi Anda, maka perbuatan Anda akan mengalir dengan mudah. Dengarlah apa yang Rasul besar kasih karunia Paulus katakan tentang hal ini. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku akan bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia
atau kemurahan yang tidak layak aku terima, Tuhan menyertai aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku, melainkan kemurahan yang tidak layak aku terima yang dari Tuhan yang menyertai aku. Sahabat, jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, saya akan mengatakan jangan khawatir tentang apa yang menjadi bagian manusia. Fokuslah seperti Paulus sepenuhnya pada bagian Yesus, yaitu kasih karunia dan kemurahannya atas hidup Anda. Dan Anda pun akhirnya akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca Alkitab, dan lebih banyak melayani Tuhan dalam komunitas Anda. Hanya karena kemurahan Tuhan tidak sia-sia dalam hidup Anda. Anda juga akan menyadari bahwa bahkan hasil kerja dari semua yang Anda lakukan bukanlah dari diri sendiri, melainkan dari kasih karunia-Nya yang meluap di dalam diri Anda. Beberapa orang berpikir bahwa kasih karunia akan membahayakan kekudusan Tuhan. Tentu saja tidak. Standar yang ditetapkan oleh kasih karunia jauh lebih tinggi daripada standar hukum Musa. Ketika Anda berada di bawah kasih karunia, Anda dengan mudah akan memenuhi dan bahkan melampaui harapan hukum Musa. Ayolah, Anda mengerti ini. Jika Anda dapat memahami apa yang saya katakan dalam pendahuluan ini, Anda telah diberkati. Sekarang, izinkan saya mengakhiri pendahuluan ini. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya merasakan hadirat Yesus saat menulis ini untuk Anda. Saya telah melepaskan apa yang telah Ia masukkan ke dalam hati saya untuk Anda. Saya ingin memberikan sebuah premis ayat Alkitab untuk buku ini, karena Anda mungkin bertanya, mengapa buku ini yang seharusnya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, ternyata semuanya adalah tentang Yesus. Jika Anda mempunyai Amplified Bible, lihatlah bersama saya 2 Petrus 1 ayat 2. Penting bagi Anda melihat sendiri dalam firman Tuhan. Semoga kasih karunia atau kemurahan Tuhan yang tidak layak Anda terima, dan damai sejahtera yang adalah kesejahteraan yang sempurna, semua kebaikan yang diperlukan, semua keberhasilan rohani dan kebebasan dari ketakutan dan hawa nafsu yang mengganggu dan konflik moral, melimpahi kamu oleh pengenalan yang penuh pribadi tepat dan benar akan Tuhan dan akan Yesus Tuhan kita. Itu dalam 2 Petrus 1 ayat 2. Memang benar-benar sesederhana itu. Kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima akan mengalir deras seperti sungai besar ke setiap bidang kehidupan Anda yang kering. Entah itu tubuh jasmani Anda, pernikahan, karir, atau keuangan. Ketika Anda melihat Yesus. Saya ulangi, kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima akan mengalir deras seperti sungai besar ke setiap bidang kehidupan Anda yang kering. Entah itu tubuh jasmani Anda, pernikahan, karir, atau keuangan ketika Anda melihat Yesus. Semakin bertambah pengenalan Anda akan juru selamat kita, Yesus Kristus yang penuh kasih, dan pekerjaannya yang telah diselesaikan di kayu salib, semakin besar kemurahan Tuhan yang dilipat gandakan di dalam hidup Anda. Kemurahannya inilah yang menyebabkan Anda menikmati keberhasilan melampaui kecerdasan, kualifikasi, dan kemampuan Anda. Ada banyak tulisan bermutu oleh hamba-hamba Tuhan yang besar tentang kemurahan Tuhan. Tetapi apa yang saya ingin agar Anda lihat dalam buku ini adalah bahwa kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima bukanlah sebuah topik. Ini sebuah ajaran. Kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima adalah Injil. Kemurahan Tuhan bukanlah sebuah subjek, melainkan pribadi yang namanya adalah Yesus. Bila Anda memiliki Yesus, Anda memiliki kemurahan Tuhan. Yesus dan kemurahan Tuhan tidak terpisah. Kemurahan Tuhan diwujudkan dalam seluruh keberadaannya dan dalam pekerjaannya yang telah sempurna di Kalvari. Sangat disayangkan bahwa kata kasih karunia dalam gereja modern telah dijadikan subjek teologis atau diklasifikasikan
sebagai sebuah doktrin. Dalam bahasa modern, kata grace yang artinya kasih karunia juga telah disalahgunakan atau didevaluasi. Sebagai contoh, Anda diberi 5 minutes grace yang artinya kelonggaran 5 menit sebelum biaya parkir dikenakan ketika Anda berkendara ke tempat parkir pusat perbelanjaan. Sungguh itu merendahkan kata kasih karunia atau grace. Untuk membantu pembaca modern memahami kepenuhan kasih karunia, saya akan menggunakan kata-kata kemurahan yang tidak layak kita terima dan kasih karunia secara bergantian dalam buku ini. Karena kasih karunia adalah kemurahan Tuhan yang tidak pantas, tidak dapat diusahakan, dan tidak selayaknya kita terima. Untuk membantu Anda melihat kasih karunia dalam terang yang segar dan baru, setiap kali saya mengutip ayat di dalam buku ini dan kata kasih karunia muncul, saya akan menambahkan tanda kurung kemurahan yang tidak layak kita terima. Saya ingin Anda untuk mulai mengerti dan melihat kasih karunia atau kemurahan yang tidak layak kita terima dalam kepenuhannya. Buku ini adalah tentang keunggulan supernatural Anda untuk kehidupan yang berhasil. Pada akhir buku ini, saya percaya bahwa Anda akan benar-benar mulai percaya bahwa Tuhan secara pribadi tertarik pada keberhasilan Anda. Anda adalah anaknya yang berharga, dan Ia ingin melihat Anda berhasil dan berkuasa dalam kehidupan. Ketika Anda percaya itu, Anda juga akan mulai mengandalkan kemurahannya yang tidak layak Anda terima untuk keberhasilan dalam setiap bidang kehidupan Anda. Saya berdoa agar ketika Anda menyelami halaman-halaman buku ini, Anda akan mulai melihat lebih banyak tentang Yesus dan mulai mengalami kemurahannya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersiaplah untuk mengalami keberhasilan supernatural Tuhan melalui kemurahannya hari ini. Amin. Demikian untuk pendahuluan, dan pada kesempatan berikutnya akan saya bacakan untuk bab 1, yaitu tentang definisi keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati.